Lagi. Usai ledakan di kapal tanker Federal 2 di Batam, ratusan pekerja PT KSL nyaris menganiaya seorang petugas safety PT ASL Tanjung Guncang, Batam. Saat dikejar petugas safety ini, langsung dievakuasi ke mobil bak. Kapal tanker Federal 2 yang sedang dalam perbaikan meledak dan terbakar pada Rabu dini hari. Polisi selidiki penyebab ledakan tersebut. Yang sedang dalam proses penyelidikan dari tim Reskrim, baik Polresta Barelang maupun Polda. Inafis kita sedang bekerja, sedang olah TKP. Nanti kita akan ketahuan penyebabnya itu apa dari kebakaran, dari kecelakaan kerja tersebut. Sebelumnya, kapal tanker Federal 2 yang sedang dalam perbaikan meledak dan terbakar Rabu dini hari. Sedikitnya, 10 pekerja galangan kapal ASL Shipyard Tanjung Guncang, Batam meninggal dalam peristiwa kebakaran ini. Total korban akibat kejadian ini 28 orang, 10 diantaranya tewas dan 18 orang lainnya dirawat di rumah sakit. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa melaporkan. Inilah detik-detik ledakan di sebuah rumah yang terekam kamera pengawas di perumahan Taman Palem, Cengkareng. Ledakan tersebut mengejutkan warga sekitar, termasuk tetangga seberang rumah. Ledakan mengakibatkan rumah korban rusak parah. Puing-puing bangunan terlempar hingga ke tengah jalan dan rumah tetangga. Selain rumah korban, ada 5 rumah di sekitar lokasi ledakan yang juga mengalami kerusakan. Akibat ledakan, 2 orang mengalami luka. Korban ES, 73 tahun, pemilik rumah lokasi ledakan, mengalami luka bakar parah. Sementara seorang tetangga inisial WS, 47 tahun, terluka di kepala terkena reruntuhan puing. Keduanya telah dibawa ke rumah sakit. Unit Reskrim Polsek Cengkareng menggelar olah tempat kejadian perkara di sebuah rumah di perumahan Taman Palem Lestari, Cengkareng, Jakarta Barat. Puing-puing dan barang-barang hancur berantakan. Peristiwa ledakan terjadi pada pagi hari. Diduga, ledakan berasal dari sebuah tabung gas berukuran 12 kg yang mengalami kebocoran di bagian regulatornya. Korban ES itu ingin menyalakan kompor untuk masak, ya, untuk masak. Nah, kemudian tiba-tiba terjadi ledakan. Hasil olah TKP awal diduga ada kebocoran dari instalasi pemasangan gas tersebut. Rencananya, olah tempat kejadian perkara akan kembali dilakukan di Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri untuk mengetahui pasti penyebab terjadinya ledakan. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Aksi demonstrasi mahasiswa menolak investasi dan militerisasi di AB Pura, Kota Jayapura, Papua, Rabu siang berakhir ricuh. Sebelumnya ratusan mahasiswa berunjuk rasa dengan tertib. Mereka melakukan orasi di lingkaran AB Pura yang mengakibatkan lalu lintas terhambat. Unjuk rasa berakhir ricuh lantaran sejumlah massa melempar batu ke arah polisi hingga membakar 2 mobil polisi dan 1 mobil milik perusahaan daerah air minum. Akibatnya aparat terpaksa menembakkan gas air mata. Sudah disepakati untuk konsolidasinya di lingkaran AB supaya tidak mengganggu arus lalu lintas masyarakat dan juga aktivitas masyarakat. Namun pada saat mau bergerak ke lingkaran AB, ternyata juga ada provokasi yang memulai dengan melempar kepada area petugas. Setidaknya 3 orang menjadi korban terkena lemparan batu, diantaranya 2 anggota Polri. Kondisi ini mengakibatkan pusat perbelanjaan dan pertokoan terpaksa tutup karena ketakutan. 2 orang yang telah diamankan polisi karena diduga sebagai dalang aksi kericuhan. Dari Papua, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Bersama saya, Angelika Devagam, inilah Lintas iNews Pagi selengkapnya.
Kita awali lintas saya pagi hari ini dengan informasi 4 orang dalam satu keluarga tewas dalam kebakaran yang menghanguskan 3 rumah warga di Pademangan, Jakarta Utara. Mereka diduga terjebak saat api melahap habis rumah mereka. Api dengan cepat membesar dan membakar 3 buah rumah 2 lantai semi permanen di Jalan Pademangan Raya, Pademangan, Jakarta Utara. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, namun kondisi bangunan yang berdekatan membuat api dengan mudah merambat dari satu rumah ke rumah lainnya. Usai api padam, 4 orang masih satu keluarga ditemukan warga dalam kondisi hangus terbakar. Korban masing-masing Saniah 55 tahun, Samiatun 20 tahun, Ais 11 tahun, dan Udin 2 tahun. Ada korban 4 orang. Penyebabnya masih dalam penyelidikan. Tadi dari info yang didapat dari yang bersangkutan yang punya rumah, katanya api berasal dari lantai 2 dari belakang. Kini keempat jenazah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk otopsi. Sementara Polres Jakarta Utara mengerahkan tim identifikasi untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran tersebut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Warga menangkap remaja 16 tahun yang diduga membunuh dan melecehkan bocah perempuan berusia 12 tahun di Cilincing, Jakarta Utara. Warga yang geram sempat menghakimi pelaku. Remaja berusia 16 tahun ini menjadi bulan-bulanan warga di Cilincing, Jakarta Utara. Warga geram karena remaja ini diduga membunuh dan melecehkan bocah perempuan yang baru berusia 12 tahun. Orang yang masih tertangkap pelaku ditemukan warga dalam kondisi tak bernyawa di rumah kontrakan pelaku. Saat didatangi, pelaku sempat berupaya mengelak dan menghalangi warga masuk ke rumahnya. Kemudian diserahkan ke warga ke Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Hasil penyelidikan, korban tewas karena jeratan kabel pengisi daya ponsel. Itu korban juga mendapati kekerasan seksual. Dengan cara menjeratkan kabel charger handphone ke leher, kemudian membekap mulutnya sampai habis nafas, nggak bisa bernafas maksudnya. Kemudian melakukan hal yang tidak terpuji terhadap alat vital dari korban. Usai otopsi, jenazah korban dibawa pulang ke warga untuk dimakamkan di kampung halamannya di Indramayu. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Seorang pria mabuk di Kabupaten Timur Tengah Utara NTT menyerang 4 anggota keluarganya dengan senjata tajam. Akibat peristiwa tersebut, istri, ipar, dan ponakannya yang berusia 8 tahun tewas. Beginilah suasana duka di ruang jenazah RSUD Keva Menanu, Kabupaten Timur Tengah Utara NTT. 3 korban yang terdiri dari istri, ipar, dan ponakan yang masih berusia 8 tahun dianiaya dengan senjata tajam hingga tewas oleh Lande Linus Kuhabib di Desa Amol, Kecamatan Miomavo Timur. Sementara 1 korban berusia 14 tahun selamat dan masih dirawat intensif di rumah sakit. Korban terkena sabetan senjata tajam saat mencoba menyelamatkan adiknya. Diketahui sebelum penganiayaan, pelaku yang dalam kondisi mabuk terlibat cekcok dengan korban. Polisi datang ke lokasi menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami motif pelaku. Mengamankan TKP, olah TKP, mengevakuasi korban, melakukan full bucket di lokasi, dan ditemukan korban 3 meninggal dunia, 1 masih hidup. Terus tersangka sudah diamankan dengan barang bukti, namun motifnya masih kita dalam. Kini pelaku telah diamankan untuk proses hukum lebih lanjut. Keluarga korban berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Dari Timur Tengah Utara NTT, Sefnat Besi, iNews melaporkan. Henry Priasa Kabupaten Muaro Jambi tewas setelah ditikam kakak dan adik iparnya. Korban meninggal saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Menurut keterangan saksi, kedua pelaku sempat mengejar dan menabrak motor korban hingga terjatuh.
Setelah itu, kedua pelaku menikam korban hingga kritis dan meninggal dunia. Waktu itu kan tadi ada dengar teriakan, terus aku kan lari ke sono mau menolong. Ternyata di situ sudah berantem. Berantem itu saya mau menolong. Saya mau ternyata itu mau kena apa? Sabitan senjata, tapi ternyata kayu. Untuk perkelahian tersebut pelaku berjumlah 2 orang, korban 1 orang. Korban mengalami luka tusukan sebanyak 9 luka. Salah satu pelaku ditangkap, namun pelaku lainnya melarikan diri. Polisi menyita 2 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan. Seorang pria tewas dianiaya dengan senjata tajam di Pasar Angso 2 Jambi. Pelaku diduga kesal dan menuding korban selingkuh dengan istrinya. Pengunjung dan pedagang Pasar Angso 2 Jambi dihebohkan aksi penganiayaan seorang pria. Korban Tuhono bersimbah darah dipeluk seorang wanita yang berteriak histeris. Pengunjung dan pedagang pasar membantu membawa korban ke rumah sakit terdekat, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Dari hasil pemeriksaan terungkap korban dibunuh seorang pria karena cemburu dan sakit hati. Pelaku menuding korban selingkuh dengan istrinya. Usai menganiaya korban, pelaku menyerahkan diri ke polisi. Ditemukannya udah ditangkap ya. Motifnya apa, Pak? Untuk sementara motifnya nanti saya cek kembali. Korban dan pelaku saling kenal atau gimana? Saling kenal ya. Sama-sama pedagang. Jadi pelaku sudah dibawa oleh. Kini pelaku masih diperiksa di Mapolsek Telanai-Pura, Kota Jambi, dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Lelah merawat istri yang menderita stroke, seorang suami tega membunuhnya di Denpasar, Bali. Sunardi, 45 tahun, pria asal Magetan yang tinggal di kamar kos di Denpasar Barat, digiring petugas unit reskrim Polsek Denpasar Barat ke depan awak media. Pria penjual lalapan ini nekat menghabisi nyawa istrinya dengan cara membekap menggunakan bantal. Usai beraksi, pelaku menyerahkan diri ke Pospol Monang Maning. Pelaku mengaku nekat menghabisi nyawa istrinya karena lelah merawat sang istri setelah hampir 2 tahun menderita stroke. Pelaku yaitu karena sudah capek mengurus istrinya karena sudah sakit stroke dari tahun 2024 hingga kemarin. Kemudian si pelaku membunuhnya dengan cara membekap dengan bantal. Akibat perbuatan ini, pelaku terancam pasal pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, tenaga ahli anggota DPR Gadungan meraup 750 juta rupiah setelah mengaku bisa meloloskan peserta seleksi Bintara Polri. Ia akhirnya ditangkap di sebuah tempat indekos di Kemayoran, Jakarta Pusat. Polisi. Sebuah kamar indekos di Jalan Industri Kemayoran, Jakarta Pusat digerebek petugas reskrim Polsek Metro Tanah Abang. Usai membuka paksa pintu kamar, petugas kembali mendobrak pintu kamar mandi karena pelaku mengunci pintu di dalamnya. Pria bernama Arif Rahmat Hakim ini diduga menipu warga hingga 750 juta rupiah. Kau pakai buat pas ke dalam DPR yang mana? Ini. Modus yang dilakukan pelaku adalah menjadi seorang tenaga ahli anggota DPR RI Komisi 3 dan bisa meloloskan peserta seleksi Bintara Polri. Rupanya ia menjiplak tanda pengenal tenaga ahli yang ditemukan di jalan saat berada di Kota Padang. Korban baru menyadari telah kena tipu saat mengetahui jika 3 nama yang dititipkan ternyata tak lolos. Dia menjanjikan kepada korban bahwa dia bisa untuk memasukkan keluarga korban sebanyak 3 orang untuk masuk menjadi anggota kepolisian, yang mana pada saat ada penerimaan anggota kepolisian. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk diperiksa lebih lanjut. Pelaku dijerat pasal tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Pasangan kekasih yang membawa 30 kg narkotika jenis sabu ditangkap polisi. Sejoli tersebut sempat berusaha kabur, namun mobilnya tersangkut di perbatasan Jalan Pelabuhan Roro, Kota Dumai.
Tim gabungan Ditres Narkoba Polda Riau bersama Lanal Dumai menggeledah mobil yang ditumpangi pasangan kekasih di Pelabuhan Roro, Kota Dumai. Petugas menemukan bungkusan plastik kemasan teh berisi sabu di balik pintu dan lantai mobil. 30 kg sabu asal Malaysia itu sengaja disembunyikan sejoli di dalam mobil yang sudah dimodifikasi. Rencananya, sabu akan dibawa ke Palembang. Namun, perjalanan pelaku dihentikan petugas. Pasangan kekasih sempat berusaha kabur namun mobilnya tersangkut di perbatasan jalan pelabuhan. Sejoli, DE, dan LH berikut barang bukti dibawa ke Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, keduanya mengakui menjadi kurir narkoba dengan upah sebesar 5 juta rupiah per kilogram. Mereka telah menerima uang muka sebesar 15 juta rupiah. Kemudian kedua pelaku ini sempat menginap di Pulau Barat, menunggu barang datang dari negeri seberang. Pasangan kekasih ini dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal melaporkan. Pemirsa, puluhan warga di Kabupaten Tuban, Jawa Timur jadi korban kasus arisan bodong dengan kerugian mencapai 2 miliar rupiah. Sementara itu, dalam semalam, komplotan pencuri beraksi mencuri 2 mobil pickup di Mojokerto. Salah satunya berisi uang puluhan juta rupiah. Sejumlah warga di Desa Sumberjo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, mendatangi sebuah rumah milik perempuan berinisial L, 29 tahun. Mereka menuntut pengembalian uang yang diduga digunakan dalam arisan bodong. Awalnya pihak polisian menerima laporan penjarahan rumah. Namun setelah pengecekan ternyata puluhan orang tersebut korban yang datang untuk menagih hak mereka. Arisan tersebut pada awalnya berjalan normal, namun macet dalam beberapa bulan terakhir. Pengelola yang diduga berinisial L tiba-tiba menghilang. Investasi, ceritanya itu misalkan arisan dijual berapa, itu dijanjikan dengan keuntungan berapa. Gitu. Itu korbannya ada berapa Pak total? Total sekitar 50 lebih. 50 orang? Iya, dengan kerugian sekitar 2M. Kalau Mbaknya sendiri kena berapa Mbak? Ratusan juta. Kalau sampai saat ini orangnya infonya kemana Mbak? Belum tahu. Jumlah korban yang sudah tercatat mencapai 52 orang dengan total kerugian hampir 2 miliar rupiah. Sebagian korban berasal dari Kabupaten Lamongan dan Bojonegoro. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto Anyus melaporkan. Kamera pengawas merekam 2 aksi pencurian di wilayah berbeda di Mojokerto, Jawa Timur. 2 pria datang mengendap-endap mengincar mobil pick-up yang terparkir di dalam rumah. Dalam aksinya pelaku membawa celurit yang diselipkan di balik jaket. Keduanya sempat mencoba membuka pintu mobil namun gagal dan komplotan ini pun kabur. Berselang 2 jam aksi serupa juga terjadi di lokasi lain. 3 pelaku mendorong mobil hingga ke jalan sebelum salah satunya naik ke kemudi. 3 motor lain sudah siaga sebagai kendaraan pelarian. Komplotan ini kabur ke arah Kecamatan Trawas. Dalam aksinya para pelaku merusak gembok rumah dan merusak kunci mobil. Ironisnya, di dalam mobil berisi surat-surat kendaraan lengkap dan uang puluhan juta hasil panen sayur. Cara ngambilnya pelaku nomor 1 ya merusak gembok, terus nomor 2 merusak kunci mobil. Itu yang diambil mobil apa Pak? Jenis 300 pickup. Itu biasanya buat apa Pak kendaraannya? Sembako. Buat sembako. Itu waktu kejadian mobilnya berada di mana sih Pak? Di depan rumah. Berbekal rekaman, korban melaporkan kasus ke polisi dan berharap pelaku tertangkap. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Anyus melaporkan. Petugas gabungan mendadak mendatangi lapas kelas 2A Purwokerto pada dini hari saat mayoritas warga binaan sedang beristirahat. Petugas langsung memeriksa semua kamar yang dihuni warga binaan, termasuk barang pribadi. Petugas menemukan sejumlah barang yang disinyalir dapat menimbulkan gangguan keamanan di dalam lapas. Barang-barang seperti gunting, sendok, puluhan korek api, batu, paku, dan sejumlah kartu permainan lalu disita. Sasaran utama razia ini adalah peredaran narkoba dan ponsel di dalam lapas, namun petugas tidak menemukan. Dalam rangka mendeteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban yang ada di lapas kelas 2A Purwokerto. Malam ini kita mendapatkan beberapa alat yang disinyalir
akan digunakan untuk menjadikan senjata tajam oleh para warga binaan. Meski tak menemukan barang terlarang, namun razia akan gencar dilakukan. Sanksi tegas akan diberikan kepada warga binaan yang kedapatan memiliki narkoba ataupun membawa ponsel. Begitu pula dengan petugas lapas, jika terbukti terlibat, maka akan dipecat dan diproses hukum. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Lagi-lagi ratusan siswa keracunan setelah menyantap menu makan bergizi gratis. Kali ini di SMP 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kasus keracunan massal menu MBG juga kembali terjadi di Tulung Agung. Korban keracunan datang silih berganti ke posko di SMP 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Mereka yang memiliki gejala keracunan langsung ditangani tim medis. Sementara pasien yang kondisinya parah dirujuk ke rumah sakit. Sebelumnya para korban ini dibawa orang tuanya dari rumah dengan keluhan mual, pusing, dan sesak nafas. Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat segera melakukan penanganan darurat begitu menerima laporan kejadian tersebut. Fokus dulu ke penanganan dulu sama rujukan. Ya, untuk total masih belum bisa, angkanya masih belum bisa ya karena bertambah terus. Tapi udah lebih dari 100 Bu dipastikan? Ada. Posko Kecamatan SMP 1 Cisarua saat ini sudah melakukan penanganan kepada siswa korban MBG sejak Selasa siang hingga Rabu dini hari. Total korban keracunan MBG berjumlah 161, namun berkurang setelah korban pulang ke rumah masing-masing. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang porak-porandakan atap stadion di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Sementara di Temanggung, Jawa Tengah, bapak dan anaknya tertimpa pohon yang tumbang akibat angin kencang. Dalam video amatir terlihat angin puting beliung menerbangkan atap bangunan Stadion Gelora Penataran yang ada di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Selasa petang. Bangunan atap stadion sepanjang 100 meter tersebut porak-poranda dihantam angin puting beliung. Hingga saat ini petugas masih melakukan pencarian korban apakah ada di bawahnya. Proses evakuasi terhadap kerusakan material atap akan segera dilakukan. Seorang pengendara motor bernama Arifin Nugroho, warga desa Lungge, tertimpa pohon tumbang di Jalan Sarbini. Korban bersama anaknya hendak pulang ke rumah, namun tertimpa pohon tumbang di tengah hujan deras yang disertai angin kencang. Sang anak selamat, sementara korban harus dirawat intensif. Selain menumbangkan pohon dan merusak rumah warga, juga terjadi fenomena hujan es di 3 kecamatan di Temanggung, yakni Kecamatan Wonoboyo, Ngadirejo, dan Candiroto. BPBD Temanggung mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi cuaca ekstrim di masa peralihan musim ini. Sekilas ada yang mencurigakan dari perilaku seorang pria yang terekam CCTV memasuki area masjid di Kelurahan Sekar Gadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Modus beribadah, ternyata pria lansia tersebut nekat melancarkan aksinya mencuri mesin pompa air di rumah ibadah tersebut. Pelaku Nurholis, warga desa Ngabar, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan, beraksi usai melaksanakan sholat berjamaah terlebih dahulu, kemudian masuk ke toilet masjid. Setelah situasi dirasa aman, dalam waktu singkat, berbekal peralatan yang dibawa pelaku, memotong pipa peralon dan menggondol pompa air lalu melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah takmir masjid setempat melaporkan ke polisi. Dari hasil penyelidikan, pelaku seorang spesialis pencuri mesin pompa air dan kotak amal masjid yang sudah beraksi di 6 lokasi. Ya, untuk beli beras terus terang ya. Sudah berapa kali curi itu, 6 Pak? kali. Ini pekerjaan libur, tidak ada kerjaan sama sekali. Pada anggota unit reskrim untuk melihat paling tidak adalah CCTV spesialis
spesialis pencuri sanyo karena sudah 6 kali. Dan termasuk kota amal juga yang ada di masjid di wilayah kota di Polsek Purworejo. Warga diimbau untuk lebih waspada dan peduli jika terdapat hal yang mencurigakan di lingkungan. Kini, kasusnya masih didalami tim Reskrim Polsek Purworejo. Pelaku berikut barang bukti telah diamankan dan dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Pemirsa, pabrik aksesoris ponsel di kawasan industri Lego Kabupaten Tangerang hangus terbakar. Dugaan sementara, api berasal dari gudang penyimpanan bahan baku. Sementara sebuah bis terbakar di ruas tol Wiyoto Wiono di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kebakaran hebat melanda pabrik produsen aksesoris HP di kawasan industri Lego Kabupaten Tangerang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api menghanguskan gudang dan ruang produksi. 6 unit damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Menurut saksi, kebakaran bermula dari adanya kepulan asap di bagian gudang penyimpanan bahan baku. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, A-News melaporkan. Sebuah bus terbakar di ruas tol Wiyoto Wiono di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Diduga bus terbakar akibat mengalami korsleting listrik pada bagian mesin hingga menimbulkan percikan api dan membakar seluruh bagian bus. Sopir bus sempat mencoba memadamkan api dengan apar, namun api dengan cepat membesar ke seluruh bagian badan bus. Beruntung kondisi bus dalam keadaan kosong tanpa penumpang sehingga tidak menimbulkan korban. Petugas Sudin Damkar wilayah Jakarta Utara yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api. Peristiwa ini pun sempat membuat ruas tol dalam kota dari arah Tanjung Priok menuju Cawang macet. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, A-News melaporkan. Kita ke informasi mancanegara. Warga Gaza mulai membersihkan puing dari jalan-jalan yang hancur akibat serangan. Hal ini menandai langkah menuju pemulihan Gaza di tengah gencatan senjata. Pembersihan puing-puing reruntuhan bangunan dari jalan yang hancur akibat serangan Israel mulai dilakukan di Gaza. Hal tersebut menandai langkah menuju pemulihan di tengah gencatan senjata Hamas dan Israel. Nampak bulldozer yang merupakan bantuan dari negara Qatar membersihkan puing-puing dan membantu membuka kembali jalan, sehingga pergerakan warga di sekitar lebih mudah. Pemerintah kota menyampaikan telah berupaya keras untuk membuka kembali Jalan Al-Nasr yang menjadi salah satu jalan utama di Gaza. Operasi pembersihan pun terus dilakukan meski 85% peralatan kota telah hancur. يعني مع بداية إعلان عن وقف إطلاق النار بدأت بلدية غزة منذ يوم الجمعة الماضي حملتها لفتح الطرقات والشوارع في المدينة للسماح بحرية حركة المواطنين وعودتهم من الجنوب إلى الشمال ووصولهم إلى أماكنهم وأماكن سكنهم. Menurut laporan PBB, hampir 193.000 bangunan di jalur Gaza telah hancur sebagian atau seluruhnya sejak perang dimulai. Hamas menyerahkan jenazah 4 sandera ke Israel melalui Komite Internasional Palang Merah. Sementara rumah sakit di Gaza telah menerima 45 jenazah warga Palestina yang dipulangkan Israel. Hamas memulangkan jenazah sandera Israel secara bertahap usai fase pertama kesepakatan perdamaian antara Hamas dan Israel disetujui. Usai memulangkan 4 jenazah pada Selasa lalu, Hamas kembali menyerahkan 4 lagi jenazah ke Komite Internasional Palang Merah ICRC yang kemudian diserahkan ke pihak Israel. Setibanya di Israel, keempat jenazah dibawa ke lembaga forensik di Tel Aviv untuk dilakukan identifikasi sebelum jenazah diserahkan ke keluarga masing-masing. Sementara itu di sisi lain, rumah sakit di Gaza telah menerima sebanyak 45 jenazah warga Palestina yang dipulangkan oleh Israel. Nampak sejumlah kendaraan ICRC yang membawa jenazah-jenazah warga Palestina tiba di kompleks medis Nasr di Khan Yunis. Kedatangan jenazah pun langsung disambut oleh sejumlah orang yang tengah mencari jenazah anggota keluarganya.
Sebuah komite khusus akan memeriksa dan mengidentifikasi ke-45 jenazah tersebut. Beberapa di antaranya dapat dikenali dengan jelas, sementara yang lainnya memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Krisdayanti Diva Pop Indonesia ini mewakili skuad Merah Putih di ajang kejuaraan dunia Kung Fu 2025 yang digelar dari tanggal 14 sampai 20 Oktober di Cina. KD, panggilan akrabnya, pergi ke Cina bukan untuk tampil sebagai penyanyi atau pejabat publik, melainkan sebagai atlet wushu asal Indonesia. KD sudah berlatih keras gerakan wushu sejak tahun 2021 dan bersiap menampil gerakan kungfu sekitar lebih dari 1 menit. Di ajang tersebut akan diikuti lebih dari 50 negara dan KD masuk dalam kategori level veteran. Usia yang saya ikuti ini adalah levelnya veteran. Jadi gitulah bahasanya untuk usia yang lanjut dan juga mantan-mantan atlet itu di veteran. Di usia yang ke-50 tahun, kehadiran KD menambah warna dalam tim Garuda yang tampil di ajang dunia tersebut. Ia menjadi satu-satunya publik figur yang ikut serta dalam kompetisi kungfu internasional tahun ini. Kita ke informasi lainnya pemirsa, kesal banyak pemotor yang naik ke atas trotoar di Jalan Haboker Bendiun, Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur. Seorang lansia lakukan aksi hadang pemotor dengan ular. Viral, seorang pria lanjut usia mengadang pemotor dengan ular di Jalan Haji Bokir di Jiun, Kramat Jati, Jakarta Timur. Bapak ini merasa kesal saat melihat banyak pengendara motor yang naik ke atas trotoar. Awalnya ia ingin menjemur ular berjenis piton sepanjang 4 meter itu di area rumah. Namun setelah melihat banyak pemotor naik ke atas trotoar depan rumah, lalu memindahkan ular ke atas trotoar guna mengalau pengendara. Oh, jadi Bapak kesal lah ya ngeliat orang? Ya, ngeliat orang di trotoar itu jalan macet di trotoar, orang pada di trotoar semua motor. Dan mau turun, akhirnya keluar saya keluarin di trotoar gitu. Jadi buat para pemotor tuh tidak naik ke atas trotoar? Iya. Dia berharap agar para pengendara motor tak lagi naik ke atas trotoar, agar para pejalan kaki dapat berjalan dengan nyaman di trotoar. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Bocah tirukan suara trompet viral di jagat maya. Suara trompet asal Bandung ini telah diunggah oleh sejumlah klub sepak bola top dunia seperti Manchester United, Liverpool, PSG hingga Juventus dan ditonton lebih dari 24 juta kali. Halo guys, ada suara trompet nih guys. Cek sound, cek sound. Bocah menirukan suara trompet viral di media sosial saat ini. Saking viralnya, video tersebut telah diunggah oleh sejumlah klub sepak bola top dunia seperti dua Manchester, Liverpool, PSG hingga Juventus. Akun resmi Premier League ikut membagikan video editan sang bocah yang dikombinasikan dengan momen-momen dramatis di lapangan hijau. Selain digunakan oleh klub top dunia, video suara trompet bocah itu juga telah ditonton lebih dari 24 juta kali. Ternyata suara trompet ini berasal dari seorang bocah bernama Rahmat Fauzan, kelas 4 SD yang tengah menimba ilmu di Pondok Pesantren Al-Basyiriyah 1 di Jalan Cibaduyut, Kota Bandung, Jawa Barat. Tak hanya jago menirukan suara trompet, suara azan pun merdu ketika mengumandangkan azan. Sejumlah prestasi dari suara azan pun telah ia raih. Awalnya cuma iseng-iseng doang, teriakan cempreng-cempreng. Nah, keingat suara trompet jadi disuarain. Nah pada den kemarin kedengeran jadi lagi ojan sama bapak bakal divideoin. Nah divideoin jadi viral. Keunikan azan diketahui oleh gurunya yang sedang istirahat. Dari keunikan tersebut, gurunya pun mengupload ke media sosial dan mendapatkan nilai positif dari warganet. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Viral di mana kasus kode kris palsu merugikan para pedagang kembali terjadi di kawasan Pujasera depan Telkom University Bandung. Para pedagang diminta untuk selalu berhati-hati. Nggak tahu ini jumlahnya udah berapa. Dalam video yang viral, para pedagang melepas stiker kode QRIS palsu yang ditempel di atas kode QRIS asli di beberapa warung.
Para pedagang awalnya tidak menyadari keberadaan QRIS palsu tersebut. Namun mereka merasa janggal, pendapatan tidak bertambah meski warung sedang ramai pembeli. Para pedagang menduga penempelan yang dilakukan oknum tak bertanggung jawab itu terjadi pada akhir September lalu. Semoga dengan kasus ini para pedagang yang telah layani pembayaran cashless bisa lebih waspada dan berhati-hati. Tim Liputan News melaporkan. Pemirsa, 10 orang tewas dalam insiden ledakan kapal tanker di Batam, Kepulauan Riau. Seorang petugas keamanan nyaris dianiaya usai ledakan kapal. Usai ledakan di kapal tanker Federal 2 di Batam, ratusan pekerja PT KSL nyaris menganiaya seorang petugas safety PT ASL Tanjung Guncang, Batam. Saat dikejar petugas safety ini, langsung dievakuasi ke mobil bak. Kapal tanker Federal 2 yang sedang dalam perbaikan meledak dan terbakar pada Rabu dini hari. Polisi selidiki penyebab ledakan tersebut. Yang sedang dalam proses penyelidikan dari tim Reskrim, baik Polresta Barelang maupun Polda. Inafis kita sedang bekerja, sedang olah TKP. Nanti kita akan ketahuan penyebabnya itu apa dari kebakaran, dari kecelakaan kerja tersebut. Sebelumnya, kapal tanker Federal 2 yang sedang dalam perbaikan meledak dan terbakar Rabu dini hari. Sedikitnya, 10 pekerja galangan kapal ASL Shipyard Tanjung Guncang, Batam meninggal dalam peristiwa kebakaran ini. Total korban akibat kejadian ini 28 orang, 10 diantaranya tewas dan 18 orang lainnya dirawat di rumah sakit. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa melaporkan. Ledakan dahsyat terjadi di sebuah rumah di perumahan Taman Palem Lestari, Cengkareng, Jakarta Barat. 2 orang alami luka akibat ledakan yang diduga berasal dari tabung gas 12 kg. Inilah detik-detik ledakan di sebuah rumah yang terekam kamera pengawas di perumahan Taman Palem, Cengkareng. Ledakan tersebut mengejutkan warga sekitar, termasuk tetangga seberang rumah. Ledakan mengakibatkan rumah korban rusak parah. Puing-puing bangunan terlempar hingga ke tengah jalan dan rumah tetangga. Selain rumah korban, ada 5 rumah di sekitar lokasi ledakan yang juga mengalami kerusakan. Akibat ledakan, 2 orang mengalami luka. Korban ES, 73 tahun, pemilik rumah lokasi ledakan, mengalami luka bakar parah. Sementara seorang tetangga inisial WS, 47 tahun, terluka di kepala terkena reruntuhan puing. Keduanya telah dibawa ke rumah sakit. Unit Reskrim Polsek Cengkareng menggelar olah tempat kejadian perkara di sebuah rumah di perumahan Taman Palem Lestari, Cengkareng, Jakarta Barat. Puing-puing dan barang-barang hancur berantakan. Peristiwa ledakan terjadi pada pagi hari. Diduga ledakan berasal dari sebuah tabung gas berukuran 12 kg yang mengalami kebocoran di bagian regulatornya. Korban ES itu ingin menyalakan kompor untuk masak, ya, untuk masak. Nah, kemudian tiba-tiba terjadi ledakan. Hasil olah TKP awal diduga ada kebocoran dari instalasi pemasangan gas tersebut. Rencananya, olah tempat kejadian perkara akan kembali dilakukan di Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri untuk mengetahui pasti penyebab terjadinya ledakan. Dari Jakarta, Miftah Olgani melaporkan.